Halo, nama saya Zahran dengan NPM 2017-630030. Pada video ini akan ditunjukkan progres pembuatan dari robot mass solving. Topik yang dibahas dari video ini adalah desain pada robot. Kedua adalah spesifikasi robot. Ketiga adalah langkah pembuatan robot. Keempat adalah desain mesh. Kelima adalah pengecekan dan kalibrasi komponen. Keenam adalah simulasi algoritma. Pembahasan 1, desain robot. Bahan desain robot menggunakan bahan utama yaitu akrilik. Alasan penggunaan dari bahan ini adalah harganya yang terjangkau dan sudah terjual satu paket dengan 2 motor DC sebagai aktuator robot. Ini adalah bentuk robot sebelum dipasang komponen-komponen penting. Robot memiliki diameter sebesar 14 cm dengan tinggi sepanjang 8 cm. Robot juga memiliki 4 spacer sepanjang 3 cm untuk lantai dasar robot, ke lantai 2 robot sebagai spacer, dan 8 spacer sepanjang 1 cm untuk 2 caster wheel. Guna dari 8 spacer ini adalah caster wheel sebagai penambah jarak agar caster wheel dapat menyentuh dataran. Kemudian desain dari ini sudah juga dimiliki 2 motor DC satu paket dengan robot tersebut dan ditaruh di paling dasar dari desain robot. Spesifikasi robot. Berikut adalah spesifikasi komponen yang akan digunakan pada robot. Yang pertama yaitu adalah Arduino Uno. Arduino Uno digunakan sebagai microcontroller dari robot. Pertama, alasannya karena adalah bahasanya yang mudah untuk digunakan dan mudah diimplementasikan juga. Spesifikasi utama dari microcontroller Arduino ini adalah memiliki tegangan pengoperasian sebesar 5 volt dan tegangan input rekomendasi sebesar 7 hingga 12 volt. Dan batas tegangan inputnya yaitu adalah 6-20 volt. Yang kedua adalah motor driver. Spesifikasi dari motor driver ini adalah tegangan minimalnya yaitu sebesar 5 volt hingga 355 volt dan tegangan operasional sebesar 5 volt. Motor driver digunakan sebagai microcontroller dari motor DC karena aplikasinya tergolong mudah serta tegangan maksimal yang dihasilkan cukup besar. Yang ketiga adalah ultrasonic. Ultrasonic memiliki tegangan minimal sebesar 5 volt hingga 35 volt dan tegangan operasional sebesar 5 volt. Ultrasonic digunakan sebagai sensor jarak karena jarak minimal dan maksimalnya yang cukup dan sensor juga memiliki sensitivitas yang baik. Ultrasonic komponen ini akan digunakan pada robot sebagai pembaca jarak agar robot tidak menabrak dinding atau menabrak dinding ketika menyelesaikan mesh. Kemudian komponen selanjutnya itu adalah breadboard. Breadboard yang digunakan di sini adalah breadboard dengan 400 hole point. Sehingga ukuran breadboard ini tidak besar dan sesuai dengan spesifikasi robot. Kemudian adalah motor DC. Motor DC dan roda. Motor DC dan roda ini memiliki diameter sebesar 6,8 cm dan lebar sebesar 2,6 cm. Tegangan input yaitu adalah 3 sampai dengan 5 volt dan torsi yaitu 0,8 kg. Roda dan motor DC gearbox digunakan sebagai aktuator karena ukurannya cukup untuk desain dari robot. Alasan lain yaitu juga tegangan yang digunakan tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan kapasitas baterai yang nanti akan digunakan. Kemudian komponen selanjutnya yaitu adalah holder baterai 9 volt. Pada gambar pertama yaitu adalah holder baterai yang memiliki switch. Holder ini atau baterai ini akan digunakan sebagai sumber tegangan pada motor DC. Foto kedua adalah holder baterai terbuka yang memiliki jack input. Gunanya akan sebagai sumber tegangan pada Arduino dan mudah digunakan karena tinggal langsung dicolokkan pada jack di Arduino. Kemudian komponen selanjutnya itu adalah mounting bracket ultrasonic. Kegunaannya yaitu adalah sebagai tempat dudukan sensor agar sensor tidak terjatuh dari robot atau gampang peletakannya. Pada
desain sebelumnya robot menggunakan satu baterai, tetapi di sini akan dirubah menggunakan dua baterai. Dilakukan penggunaan dua baterai pada motor DC agar baterai tidak cepat habis terkuras oleh dua komponen tersebut. Jadi gunanya juga sebagai biar sumber tegangan berfokus pada masing-masing komponen. Karena di mana Arduino juga memakan banyak tenaga, sedangkan motor DC juga memakan banyak tenaga dalam pengoperasiannya. Selanjutnya itu adalah kabel jumper, digunakan sebagai wiring pada robot. Kemudian ada double tap 3M. Di sini saya menggunakan double tap 3M sebagai perekat komponen pada robot. Contohnya yaitu adalah peletakan Arduino pada robot agar Arduino tidak lepas-lepas dan tetap pada tempatnya. Dan kemudian peletakan motor driver agar motor driver tidak jatuh ketika robot sedang bergerak. Double tap 3M juga menurut saya bagus digunakan untuk meletakkan sensor agar sensor tidak bergerak saat robot berjalan dan kekuatan rekatan yang kuat. Kemudian langkah pembuatan robot berikut adalah foto komponen keseluruhan. Pada gambar 1 merupakan komponen lantai dasar pada bagian bawah robot. Foto kedua adalah motor DC ketika telah dipasang beserta dua caster wheel-nya. Foto ketiga adalah komponen lantai dasar bagian atas yang terdiri dari breadboard dan baterai holder switch yang berguna sebagai tegangan sumber pada motor DC. Tetapi di sini ada revisi di mana harusnya terdapat baterai kedua di depan motor DC, di depan breadboard untuk sebagai tegangan sumber dari Arduino. Kemudian adalah foto keempat adalah komponen lantai 2 pada robot. Dan ini adalah bentuk akrilik lantai 2 ketika dipasang. Dan foto terakhir adalah bentuk keseluruhan dari robot. Peletakannya saya meletakkan Arduino di tengah robot agar kabel tidak terlalu berbelit. Kemudian saya meletakkan motor driver pada bagian belakang agar kabelnya juga tidak berbelit dan langsung menuju motor DC yang kebetulan motor DC-nya diletakkan mengarah ke belakang sehingga kabel bisa langsung ditujukan kepada motor driver. Kemudian adalah skematik robotnya. Di sini adalah sensor untuk bagian kiri. Di sini adalah sensor bagian depan dan sini adalah sensor bagian kanan. Ketiga sensor ini dicolokkan kepada pin analog pada Arduino. Sedangkan motor driver dicolokkan kepada pin digital pada Arduino. Di sini ada dua baterai, di mana baterai yang pertama digunakan sebagai sumber tegangan yang disambungkan kepada motor driver. Dan di sini adalah sumber tegangan untuk Arduino yang langsung dikembangkan ke jack hitam. Dan ini adalah foto keseluruhan robot. Ini adalah foto pertama adalah tampak samping. Foto depan adalah tampak depan di mana terdapat baterai untuk sebagai sumber tegangan pada Arduino, dan ini adalah tampak belakang robot. Desain mesh memiliki ukuran sebesar 100 x 100 cm dengan ukuran 5 x 5 sel, di mana per selnya memiliki ukuran sebesar 20 cm. Dan mesh juga memiliki ketebalan untuk alas dan dindingnya yaitu adalah 9 mm. Dan foto kedua adalah holder mesh yang akan digunakan sebagai penyangga dinding agar dinding tidak jatuh. Karena sifat dari mesh ini adalah reconfigurable atau dapat diubah-ubah. Dan ini adalah foto-foto komponen yang sudah jadi, di mana foto pertama terdapat alas mesh, terus ada dinding dari mesh, dinding luar mesh, kemudian ada dinding ukuran 4 x 20 dan dinding ukuran 20 x 20. Digunakan perbedaan antara dinding 40 x 20 dan 20 x 20 karena disesuaikan dengan spesifikasi mesh yang telah dibuat agar tidak boros bahan. Foto kedua adalah holder mesh dengan bentuk plus dan holder mesh dengan bentuk L, di mana holder mesh bentuk L akan digunakan sebagai penyangga sudut dinding dari mesh agar mesh tidak jatuh dan lebih rekat, dan berbentuk plus ini akan digunakan sebagai
penyangga dinding bagian dalam atau bagian sisi-sisi dari dinding luar. Nah, ini adalah bentuk L sebagai penyangga dinding sudut, dan inilah penyangga bentuk plus. Dan di sini adalah sensor dari labirin yang berguna untuk sebagai tujuan akhir dari robot ketika robot ingin menyelesaikan mesh. Kemudian adalah pengecekan dan kalibrasi komponen. Pengecekan sensor dilakukan agar dapat diketahui apakah sensor sudah bekerja dengan baik. Dan berikut adalah coding dari sensor ultrasonik. Coding ini digunakan untuk melakukan pengecekan jarak pada sensor dengan menggunakan data float. Alasannya adalah agar dapat membaca dua angka di belakang koma agar diketahui apakah presisi atau tidaknya pembacaan sensor pada jarak pada suatu objek. Ini adalah videonya. Setelah dilakukan pengukuran jarak, akan dilakukan perhitungan error. Kegunaan dari perhitungan error ini adalah untuk mengetahui apakah sensor memiliki ketepatan yang tinggi atau tidak. Perhitungan dilakukan dengan cara menggunakan rumus relative error, yaitu adalah sensor value dikurang dengan actual value dibagi actual value dan dikali 100, di mana sensor value adalah nilai jarak yang didapatkan oleh sensor dikurang dengan jarak sebenarnya menggunakan ruler atau penggaris dibagi dengan penggaris dan dikalikan dengan 100. Untuk 100 ini di sini berguna untuk berubah nilai menjadi angka persen. Jika error tidak lebih besar dari 5%, maka tidak perlu dilakukan kalibrasi. Nah, ini adalah tabel hasil pengecekan dari sensor. Jarak benda dilakukan pengecekan dari 1 hingga 10 dan dilakukan pergeseran sebesar 0,5 cm pada setiap jaraknya. Dan ini merupakan hasilnya di mana hasil pembacaan sensor tidak berbeda jauh dari jarak aktualnya atau jarak sebenarnya. Dan error relatif tidak lebih besar dari 5% berdasarkan rumus yang sebelumnya. Di mana error relatif paling besar yaitu adalah 3%, yaitu pada jarak 1 cm, di mana jarak 1 cm memang ketika dilakukan banyak percobaan sering memiliki noise yang besar dan sebagainya. Selanjutnya, motor driver L298N. Pengecekan dilakukan agar mengetahui apakah motor berfungsi dengan baik atau tidak. Pengecekan di sini akan dilakukan dengan cara melakukan penginputan coding pada motor driver untuk memerintah motor driver untuk bergerak maju, bergerak mundur, bergerak berbelok ke arah kanan atau bergerak berbelok ke arah kiri. Nah, ini adalah coding dari motor driver L298N, di mana inputnya di mana kabel jumpernya dicolokkan kepada pin digital pada Arduino sesuai dengan skematik sebelumnya. Dan di sini pada PWM kanan motor DC kanan atau PWM motor DC kiri diberikan nilai yang sama, yaitu sebesar 100. Penjelasan di sini juga adalah di mana input 1 yaitu adalah untuk pengaturan motor kiri bergerak ke depan, dan input 2 adalah pengaturan motor kiri untuk bergerak ke belakang. Sama juga dengan input 3 untuk pengaturan motor kanan bergerak maju, dan input 4 merupakan pengaturan motor bergerak mundur. Dan di sini akan diberikan nilai high atau 1 pada input 1 dan input 3 untuk memberikan
memberikan perintah instruksi agar dua motor bergerak maju. Berikut adalah videonya. Nah, dari coding sebelumnya, untuk mengatur perputaran motor DC untuk bergerak maju atau mundur dapat dilakukan dengan mengatur nilai input high-low pada input 1 hingga input 4. Dimana kalau diinginkan untuk berbelok ke kanan, maka motor DC harus diberikan input bernilai 1 pada input 1 agar motor kiri bergerak maju dan motor kanan bergerak mundur, yaitu motor kanan yaitu adalah input 4 bernilai 0. Sama dengan kiri tinggal dibalik, di mana agar motor bergerak kiri, di mana input 4, input 3 diberikan 1 dan input 2 diberikan 0. Input 2 diberikan 1 agar motor dapat bergerak ke kiri, memutar ataupun bisa dibilang 180 derajat. Berikut adalah kalibrasi motor DC. Kalibrasi dilakukan agar motor DC dapat berjalan dengan lurus ketika berada di labirin. Ini juga dilakukan agar motor tidak banyak menabrak dinding kanan atau kiri sehingga tidak terjadi banyak error pada sensor. Langkah pengerjaannya yaitu sama dengan seperti sebelumnya dalam pengaturan memajukan motor DC atau motor kiri atau memundurkan atau memberikan instruksi perintah motor DC agar mundur. Perbedaannya adalah diatur PWM pada motor DC pada PWM kiri atau PWM ENA atau dan PWM kanan yaitu ENB atau enable B dan enable A, dan diberikan input sebesar 100 dan diberikan input sama. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah motor dapat bergerak dengan lurus atau tidak, sehingga nanti dapat dikalibrasi dengan secara manual dengan menambahkan inputnya dan atau menurunkan inputnya agar motor DC dapat berjalan lurus. Dan di sini untuk memajukan motor sama seperti sebelumnya, di mana input 1 dan input 3 diberikan nilai sebesar 1. Dan inilah percobaan pertama. Setelah dilakukan percobaan dengan memberikan nilai PWM yang sama pada motor DC kiri dan motor DC kanan, diketahui bahwa setelah dilihat di video bahwa robot memutar balik atau cenderung ke kiri karena dapat disimpulkan adalah motor DC kanan walaupun memiliki PWM yang sama dengan motor DC kiri tetap bergerak lebih cepat dari motor DC kiri. Sehingga dapat disimpulkan di sini adalah harus dinaikkan PWM pada motor kiri dan ataupun bisa diturunkan PWM pada motor kanan sehingga motor DC dapat bergerak lurus. Setelah dilakukan percobaan beberapa kali, didapatkan nilai yang paling sempurna menurut saya, yaitu adalah nilai motor kiri sebesar 110 dan motor kanan sebesar 95, di mana motor kiri lebih cepat 15 input dibandingkan motor kanan. Berikut adalah video hasil pengujiannya. Ya, jika dibandingkan dengan pergerakan robot sebelumnya, robot ketika telah diinput dengan PWM kiri lebih tinggi dibandingkan PWM kanan sebesar 15, dapat disimpulkan adalah robot bergerak lebih lurus. Tetapi pada video ini, setelah dicoba, robot ketika sudah melaju jauh sedikit berbelok ke kiri disebabkan karena dataran yang terbuat dari ubin sehingga terjadi banyak tonjolan sehingga motor cenderung ke arah kiri ataupun bisa ke arah kanan. Sebelumnya juga pernah dicoba pada Maze, robot dapat bergerak lebih lurus dibandingkan sebelumnya. Kemudian adalah simulasi algoritma. Simulasi dilakukan untuk mengetahui apakah algoritma yang digunakan sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk robot saya menggunakan algoritma dari left hand rule, di mana algoritma ini adalah memprioritaskan untuk berbelok ke kiri ketika tidak ada obstacle pada dinding bagian kiri.
Alasan penggunaan saya menggunakan algoritma ini juga adalah menurut saya algoritma ini dapat menyelesaikan labirin dalam bentuk apapun asalkan terdapat acuan pada dinding kiri. Nah, simulasi menggunakan aplikasi Scratch. Ini adalah bentukan simulasi yang saya buat untuk robot saya, di mana di bagian kiri terdapat motion ataupun pilihan-pilihannya ini merupakan input codingnya dalam bentuk blok per blok, dan di tengah ini adalah coding yang sudah saya buat dan sudah jadi, dan di kanan adalah pembuatan maze-nya. Maze dapat dilakukan dengan pembuatan melalui gambar kemudian diinput ke dalam aplikasi sehingga bisa diatur warnanya, karena pada dasarnya penggunaan Scratch ini adalah menggunakan sensor warna. Algoritma left hand rule, penjelasannya adalah jika tidak ada dinding di kiri, robot akan memprioritaskan belok ke kiri. Else, jika tidak ada dinding di depan, robot akan tetap maju. Else lagi, yaitu adalah prioritas terakhir ataupun pilihan terakhir, jika tidak ada dinding di kanan, robot akan berbelok ke kanan. Else, kemudian robot berputar balik 180 derajat jika memang seluruh obstacle ada di depan, di kiri, ataupun di kanan. Dan di sini ada penjelasan coding. Pada blok pertama, di situ ada tulisan when 1 caprice, itu gunanya sebagai kapan kita akan memulai simulasi. Dalam kasus ini, jika saya mengeklik angka 1, simulasi akan mulai. Kemudian blok selanjutnya adalah go to X atau Y, ini merupakan koordinat awal dari robot. Dimana jika saya ingin mensimulasikan robot dari posisi kiri atas, maka diberikan sesuai dengan koordinat tersebut. Dan jika ingin dilakukan simulasi dari arah lain, maka koordinat dapat dirubah. Kemudian ada erase all dan pen down, di mana erase all ini berguna untuk menghapus jalur yang telah dilalui ketika ingin melakukan simulasi baru. Dan di pen down berguna sebagai jalur yang telah dijelajahi oleh robot ketika melakukan simulasi. Dan di sini saya mengatur coding saya sedemikian rupa, jika warna biru tidak menyentuh warna merah, algoritma ini akan tetap berulang hingga warna biru menyentuh warna merah. Kemudian adalah saya berikan fungsi if else, di mana jika warna merah tidak menyentuh warna hitam, robot akan berputar 90 derajat ke kiri dan bergerak. Kemudian jika warna biru tidak menyentuh warna hitam, robot akan tetap bergerak maju sesuai dengan algoritma sebelumnya juga. Dan kemudian adalah jika warna hijau tidak menyentuh warna biru, robot akan berputar 90 derajat ke arah kanan, yaitu prioritas terakhir. Kemudian else, jika semua kondisi tersebut tidak sesuai, robot akan berputar 180 derajat. Berikut adalah simulasinya. Ini adalah simulasi pertama di bagian atas kiri. Berikut adalah simulasi 2. Dapat dilihat bahwa robot tetap bergerak berbelok ke arah kiri, di mana dia memprioritaskan dinding kiri sebagai acuan jalan. Dan sensor biru berguna sebagai penyetop robot jika biru sudah menyentuh warna merah pada tujuan akhir labirin.
Ya, sekian dari seluruh progres saya dalam pembuatan robot math solving hingga sampai saat ini. Sekian dan terima kasih.